Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa zuratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari keempat, sahur keempat bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah ini, kita masih diberikan kekuatan, keimanan, kesempatan, dan diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti dan terus meningkatkan pendekatan kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasalah tercurah limpah kehadirat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan kepada kita semua yang mengusahakan diri untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin wa mu'minin rahimakumullah. Kita bicara sedikit mengenai imsak. Pada saat saya remaja dulu, ketika kecil, ada istilah imsak yang kita kenal sampai sekarang, yaitu imsak itu didefinisikan sebagai waktu di mana kita tidak boleh lagi makan dan minum. Ya, jadi imsak itu dulu sering didengungkan di masjid-masjid jami, di masjid-masjid ketika menjelang subuh di bulan Ramadan, maka ada seseorang di masjid itu yang mengumumkan waktu imsak telah tiba, marilah kita tinggalkan makan dan minum. Biasanya itu diumumkan 10 menit menjelang subuh. Dari situ kemudian ada juga sampai saat ini masih ada orang-orang yang membuat, sementara golongan yang membuat jadwal berbuka puasa, ada tercantum waktu imsak di situ, dan biasanya masih 10 menit sebelum subuh, sebelum fajar gitu. Sehingga dimungkinkan waktu imsak itu adalah seolah-olah ada dalam agama ini yang mengatur bahwa waktu imsak adalah waktu di mana orang sudah tidak bisa makan minum lagi gitu, menjelang waktu fajar. Nah, sebetulnya para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktu imsak ini hampir tidak ditemukan ya kata-kata imsak ini di dalam dalil-dalil baik Quran maupun hadis gitu ya. Kata-kata imsak ini kata-kata bahasa Arab yang artinya menahan. Kalau kita lihat semua kitab-kitab fikih yang membicarakan tentang puasa, as-shaum, as-siyam, itu makna istilahnya ya, as-siyam atau as-shaum yang kita artikan sebagai puasa itu maknanya yang sebenarnya adalah al-imsak. Ya, maknanya adalah imsak, artinya menahan. Apa yang ditahan? Ya menurut kemudian elaborasinya biasanya kan menahan makan dan minum dan berjima suami istri di siang hari di bulan Ramadan gitu. Pada hakikatnya sebetulnya al-imsak itu, imsak itu artinya menahan kejelekan. Ya, jadi kita itu dipaksa, kita ditekan ya, kita disyariatkan ya, dibebankan, diwajibkan untuk senantiasa menahan kejelekan. Ya, kita kalau bisa tuh jangan sampai jadi orang jelek ya. Nggak baik nggak apa-apa, asal jangan jadi orang jelek gitu. Jadi kita ini imsak. Nah, di bulan Ramadan itu sebetulnya yang dimaksud dengan imsak itu, kalau dalam praktek menahan ya, menahan makan minum itu, imsak itu ya ditaruhnya harusnya pada azan subuh ya. Jadi waktu imsak yang sebenarnya pada azan subuh, karena di zaman Nabi sendiri tidak ada itu pengumuman waktu imsak 10 menit sebelum adzan. Kemudian
diumumkan agar jangan makan minum. Bahkan pada zaman Nabi ada sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang sudah sangat tua ketika itu, dan makannya agak lambat. Ketika Bilal sudah azan subuh, yang merupakan waktu imsak yang sebenarnya, malah Nabi menyuruh Bilal untuk menahan azannya dulu. Jadi sampai saat bin Abi Waqqas selesai mengunyah makanannya dan bentelannya. Nah, jadi waktu imsak itu adalah tepatnya dan mendekati kebenaran adalah yang di waktu subuh itu, ya, bukan waktu yang mengawali subuh 10 menit sebelumnya dan dilarang di situ untuk makan dan minum. Jadi ini hanya sebetulnya keliru dalam menempatkan waktunya aja, tapi dalam mendefinisikannya sebenarnya sama saja, yaitu menahan diri. Jadi imsak yang sebenarnya hakikatnya adalah menahan diri. Dan di dalam bulan Ramadan ini imsak yang betul-betul harus dilaksanakan, ya, selain menahan lapar, menahan makan, menahan minum, dan menahan jima di siang hari, Nabi pernah berkata, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bukhari dan Abu Dawud, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man lam yada' qaula zur wal amala bihi, ya, fal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tidak berguna, perkataan dusta, qaula zur, dan malah melakukan omongan-omongan yang tidak berguna, ya, serta perbuatan jahil lainnya, dia tidak menahan diri dari itu, maka Allah tidak akan butuh dengan pahalanya. Allah tidak punya hajat, ya, terhadap puasanya. Ya, oleh sebab itu marilah kita menempatkan imsak pada diri kita, yaitu kita tahan kejelekan terutama dari lisan di saat kita sedang berpuasa Ramadan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.